Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang requestan dari seorang subscriber saya ya. Beliau meminta saya untuk memprediksikan tentang hubungan Ariel Noah dengan Bunga Citra Lestari ya. Kira-kira kedepannya hubungan mereka tuh seperti apa gitu. Oke, kita shuffle dulu kartunya ya. Sebentar, saya atur posisi dulu. Kira-kira akan seperti apa hubungan mereka ya. Maaf ya, latar saya memang seperti ini, saya lagi ngontrak ya. Duh, kira-kira hubungan mereka akan seperti apa ke depannya ya. Wah, loncat-loncat nih, lompat-lompat tinggi. Oke, kalau yang saya lihat di sini ya, seperti apa hubungan mereka ke depan nanti? Ayo kita lihat. Aduh, silau ya. Oke. Sepertinya kalau yang saya lihat di sini, mereka ini pernah kecewa di masa lalu, sama-sama pernah merasa kehilangan ya. Jadi masih belum pasti gitu ya, belum pasti untuk mengambil sebuah keputusan untuk menjalin hubungan gitu yang serius gitu ya. Memang ada komunikasi ya, ada hubungan yang tidak bisa dilepaskan karena di sini ada the devil, ada ya gimana ya, ada rasa suka gitu, ketertarikan gitu. Namun mereka lebih cenderung ke karir aja, kedekatan mereka tuh ke karir aja gitu ya, lebih kuat ke situ. Sepertinya mereka ya, terutama si Bunga, masih belum bisa move on dari masa lalu ya. Jadi ya dia masih menutup diri ya. Ya sepertinya dia terkadang bingung, merasa sepi sendiri ya. Kadang dia bersedih dengan kehilangannya terhadap suaminya ya. Dia sih berharap ada seseorang yang bisa menggantikan sosok suami gitu ya, menggantikan posisi suaminya gitu. Namun harus seperti suaminya gitu, minimalnya sifatnya tuh ya yang setia gitu ya. Ya kalau yang saya lihat di sini, mereka sering berbagi ya, berbagi tentang kesedihan mereka masing-masing, pengalaman cinta mereka. Mereka suka sering sharing. Untuk ke depan sih, mungkin mereka ini kan pernah menjalin ya hubungan di masa lalu. Kalau saya lihat sih ada hubungan masa lalu ya, pernah, tapi dulu banget sebelum dia menikah mungkin ya, mungkin. Dan ini ada kemungkinan untuk rekonsiliasi ya. Di sini ada keep an open mind ya. Your soulmate may differ from your usual type and expectation, yang berarti bahwa bisa jadi di luar ekspektasi atau di luar daripada dugaan kita bahwa ternyata bisa saja mereka ini berjodoh ya. Karena kedekatan mereka ini sebagai sahabat, saudara ya, teman. Kalau ke arah kekasih sih gampang aja ya, karena mereka tuh sudah saling tahu satu sama lain gitu. Namun perlu ya, di antara mereka berdua ini, terutama si Bunga, dia harus move on dulu gitu dari masa lalu dia. Maksudnya gini, menerima kenyataan bahwa memang yang sudah pergi mungkin sudah takdirnya ya, memang sudah takdirnya, dan bukannya melupakan sih, tapi menerima kenyataan dengan merelakan bahwa ya oke lah, gue
memang bernasib hanya sebatas selama itu dengan almarhum ya suaminya. Jadi untuk bisa menerima orang baru ya, saya lihat dia harus move on dulu. Move on bukan move on total, tapi dia harus kayak gimana ya, menerima kenyataan aja dulu gitu ya, dan supaya dia bisa membuka diri gitu terhadap cinta baru yang berdatangan ke dia. Nah, dia membutuhkan sosok yang dewasa, yang bisa dia ungkapkan keluh kesahnya, kesedihannya, maksudnya didengarkan gitu. Pasangan yang memang harus dewasa gitu, yang membantu dia bisa healing dari ya kalian tahu kan, beberapa waktu lalu kan dia kehilangan suaminya. Jadi ini cukup menyedihkan buat dia ya. Ini bukan hal yang mudah untuk bisa pertama penerimaan sih oke. Tapi sekali lagi tidak segampang yang kalian lihat dari luar ya. Dia punya kesedihan yang dalam. Saya juga hampir nangis ya kalau membaca tentang isi hati si Bunga ini. Tidak seringan yang kalian lihat. Dia sekarang itu sepertinya ceria gitu ya. Kalian tidak tahu isi hatinya gimana ya. Dia masih sedih loh dengan sepeninggalan almarhum ya. Jadi apa yang kalian lihat itu belum tentu sesuai dengan apa yang ditampilkan, karena dia masih sangat mencintai almarhum. Ini ada reconciliation, someone from your past is returning to your life. Ini tentang ya, kita akan mendengarkan kabar ya kalau dia akan menjalin hubungan dengan seseorang dari masa lalu. Kalau kita bicara sekarang tentang dia dan Ariel ya, mungkin saja, saya nggak bisa pastikan ya, tetapi saya baca sesuai kartu ya, ada rekonsiliasi di sini ya. Aduh gelap ya, reconciliation. Jadi bisa jadi ya, tergantung si Bunga dulu gitu. Kalau si Bunganya mau menerima ya akan jadi. Kedekatan mereka dalam karir itulah yang membuat mereka semakin dekat. Ini tentang kabar ya, ini tentang karir ya, ini tentang rekonsiliasi. Jadi bisa Anda definisikan sendiri ya. Ini satu baris, ini satu dari atas ke bawah. Ambil 3 kartu ini ya. Pertama di karir, kedua kabar ya, kabar baik, ada rekonsiliasi. Berarti kalau kita bisa artikan itu tentang kabar yang akan kita dengar nanti, dia akan kembali dengan sesuatu, menerima cinta baru tapi dari orang lama gitu. Entahlah, saya tidak bisa pastikan ini Ariel. Mungkin karena kita baca tentang Ariel jadi ya oke lah, kita bilang Ariel aja deh. Siapa tahu itu benar ya. Kalau benar ya udah, jangan lupa undang saya untuk ramal lagi. Tadi apa ya? Aduh kebongkar tadi. Apa tadi di bottom of the deck-nya? Bottom of the deck-nya tadi itu ada Ten of Pentacles. Ini berarti hubungan ini tuh akan direstui ya, akan direstui oleh pihak orang tua, baik dari keluarganya Ariel, keluarganya Bunga, atau dari keluarganya almarhum ya. Dan bersatunya mereka akan semakin sukses, semakin berlimpah gitu ya, semakin populer gitu. Bayangkan loh, seorang Ariel sama Bunga ya. Asalkan mereka bisa heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Ini tentang ngomong dari hati ke hati. Kalau memang Arielnya terbuka dan si Bunganya juga bisa membuka hati gitu untuk cinta baru ini, saya rasa Ariel akan membantu dia untuk healing ya. Healing maksudnya menyembuhkan kesedihannya dia gitu. Di bottom of the deck kartu kedua ada soulmate ya.
Yes, this is your soulmate. Ini hanya gambaran bacaan aja ya. Saat ini tuh hubungan mereka tuh masih dalam proses, masih dalam hubungan kerja dulu ya. Pelan-pelan nanti kita dengar sendiri deh ya, akan ada kabar-kabar ya. Retreat, it's time to disconnect it from the war. Jadi mereka ini akan mungkin setelah mereka diskusikan heart to heart ya, mereka akan simpan itu semua ya. Kita sudah bisa membayangkan ya kelanjutannya seperti apa kalau mereka berdua ini akan jadi. Ini akan sangat bisa untuk kedepannya tuh bakal sampai tua gitu, hubungannya mereka itu sampai tua bersama selamanya. Arin mendapatkan yang pasti, Luna pun mendapatkan yang pasti gitu. Jadi karena ini tentang soulmate ya, jadi ya memang ya kalau sudah jodoh gimana lagi ya, seperti itu saja ya. Saya nggak mau baca yang terlalu lebih ya. Saya berharap sih mereka bisa berjodoh, karena secara pribadi saya juga merestui. Saya juga bukan merestui, bukan hak saya merestui, menyetujui ya. Saya suka karena Ariel kan orangnya sudah lumayan pengalaman ya, dewasa orangnya, dia tahu tentang bunga ya. Saya rasa mereka berdua ini cocok ya. Karir mereka juga bagus, kalau bersatu juga akan lebih dar gitu ya, duar gitu. Dan mereka ini soulmate banget, twin flame. Apa ya, keterikatan hati mereka itu melekat ya, nggak bisa untuk ada getaran gitu, ada rasa dan itu tidak bisa dilupakan, tidak bisa, maksudnya bukan dilupakan, tidak bisa dilepaskan gitu, tidak semudah itu ya. Seperti itu aja ya. Selain dari itu cukup saya saja yang tahu. Saya nggak mau menciptakan opini yang terlalu berlebihan ya, karena saya sayang juga sama mereka berdua ini. Ariel juga pernah kecewa ya, Ariel juga pernah mengalami hal yang sangat membuat dia terpuruk ya, terpojok gitu ya. Si Bunga juga pernah mengalami kehilangan yang sangat menyakitkan ya, sangat mengecewakan, sangat menyedihkan. Jadi perlu adanya pendekatan secara batin, hati gitu ya. Karena si Bunga juga nggak mau sembarangannya memilih pasangan. Bukan berarti dia memandang Ariel dari masa lalunya yang ya pernah ada kasus gitu ya, tetapi itu masuk ke dalam pertimbangannya gitu. Tapi untuk Ariel saya lihat dia semakin dewasa, dia semakin berubah ya. Semakin tua dia semakin bertambah usia, dia semakin berubah gitu. Terutama untuk Bunga, kalau saya lihat dia isi hatinya tuh, dia tuh ada rasa sayang gitu. Rasa kalau cinta sih saya nggak bisa terlalu bicara ya. Tapi kalau rasa sayang itu sangat kuat gitu ya. Dia tahu tentang Bunga, dia tahu bagaimana suaminya memperlakukan dia ya, menyayangi, mencintai, kesetiaan suaminya, mantan suaminya ya, almarhum. Jadi kalau dari Ariel saya rasa nggak masalah ya, cuma dari Bunga ini saja ada kekhawatiran ya, ada bukan trauma ya, tapi hanya antisipatif gitu yang kuat. Ada blok gitu, blok yang dia tanamkan dalam diri sebagai
antisipatifnya dia aja gitu, karena dia tuh udah bahagia ya bersama almarhum ya, mantan suaminya ini. Ya ada yang terjadi, tapi itu adalah rahasia ya. Cukup Bunga yang tahu, cukup Ariel yang tahu ya. Mereka sering tahu lah, mereka sering suka karena kedekatan mereka itu, Ariel memahami Bunga, Bunga juga memahami Ariel. Jadi adalah kedekatan mereka yang kita secara komunikasi gitu ya, keakraban mereka yang tidak perlu orang tahu gitu. Yang jelas kalau ada rasa cinta, rasa sayang lebih kuat dari Ariel ini kepada si Bunga. Oke, sampai situ aja ya. Selain itu ya udah deh, cukup sampai situ ya. Saya doakan semoga mereka berdua ini bisa bersatu ya, karena biar gimana pun di masa lalu mereka punya hubungan gitu ya, entah pertemanan atau pokoknya mereka pernah dekat gitu. Jadi nggak sulit juga sih kalau untuk bisa jalin lagi gitu, atau bisa dekat lagi setelah si Bunga ini bisa move on ya, bisa healing ya. Dari Bunga aja sih ya. Untuk saat ini tuh mereka kedekatannya tuh seperti kayak gimana ya, antara teman, sahabat, saudara. Untuk kekasih itu pribadi ya, pribadi. Hanya cukup mereka yang tahu gitu. Oke, saya kurang nonton gosip ya, saya nggak tahu kabar mereka sekarang gimana. Apakah memang mereka ada hubungan spesial gitu sekarang? Ya kalau saya buka-buka lagi kan makan waktu ya, saya harus bekerja banyak. Kalau mereka sudah ada hubungan sih bagus ya, berarti saya rasa kedepannya mereka nggak akan bisa lepas. Kalau memang saat ini mereka sudah punya hubungan ya, sudah menjalin hubungan tanpa di belakang layar ya, maksudnya hubungan ini mungkin sudah ada koneksi gitu ya. Ya saya rasa itu bagus ya. Itu justru akan lebih mudah untuk mereka bersatu nanti, karena kalau kita lihat sih dari aktivitas mereka yang mereka tampilkan di layar YouTube atau di mana, ya mereka sangat akrab ya. Tergantung dari Bunga aja ya. Kalau untuk kita cari ya, apakah Bunga ada rencana untuk menerima yang lain selain Ariel? Enggak ada sih yang menawarkan cinta kepada dia. Ada sebagian mantannya yang menawarkan, tapi stagnan ya, dia nggak bisa, dia masih belum siap. Dia masih, ketika orang itu datang minta menawarkan hubungan, si Bunga ini menarik diri. Dia masih ingin bebas, masih ingin happy aja dulu, bebaskan diri dia dari kesedihan gitu. Ya, kuatnya tuh di mantan ya, kuatnya di mantan. Tapi saat ini dia masih menutup diri gitu. Dia masih memikirkan, karena mungkin baru aja ya, belum lama dia ditinggal oleh almarhum, jadi dia masih memikirkan tentang gimana pendapat orang kalau gini gitu ya. Itu dari dia ya, dia masih, memang ada yang minta, mungkin mantan dia ya menawarkan hubungan gitu ya, tapi dianya masih mikir panjang karena status dia atau profesi dia yang dikenal banyak orang, dan kita semua tahu ya, dia baru saja berduka ya. Jadi untuk mengenai hal-hal pacaran atau hubungan baru itu dia masih cut.
Ya, masih dikat ya. Sepertinya dia menyerah ya. Dia menyerah kepada alam semesta. Jikalau diberikan seseorang yang benar-benar ingin menikahi dia, ya udah, dia akan terima. Dia mengikuti kata hatinya, intuisinya. Dia nggak mau milih-milih, tapi memang untuk saat ini dia batasi dulu ya. Tapi kalau orang itu sudah nekat ya, benar-benar ingin memilih dia untuk menjadi pasangannya, saya rasa dia akan menerima kalau dia mendapat koneksi dari alam semesta gitu, dapat apa ya, kayak semacam petunjuk gitu ya dari semesta bahwa inilah yang pantas untuk kamu gitu. Itu tuh nanti dia rasakan dari hati, ada hati sendiri yang berbicara, hati dia sendiri yang berbicara, baru orang itu bisa masuk. Kita cari tahu kira-kira kapan ya kabarnya, kira-kira kapan kita akan dengar kabar tentang mereka nanti. Apakah mereka akan bertunangan atau menikah? Apakah mereka akan berjodoh gitu? Memang banyak lika-likunya ya, butuh waktu, tapi bisa jadi. Kenapa saya bilang gitu? Ini tentang nostalgia lagi, masa lalu. Ini tentang jodoh. Jika kita tanyakan tentang jodoh terus Wheel of Fortune-nya keluar, berarti muncul Wheel of Fortune, berarti memang berjodoh. Ada wedding di sini. Ekstrim banget sih bacaan gue ini. Takut loh salah, nanti gue dihujat soulmate. Kita berdoa ya, semoga mereka ini berjodoh. Tapi itu semua tergantung si bunga ya, tergantung si bunga. Kalau dia bisa healing ya. Bunga itu butuh seseorang tuh yang berpikir dewasa, orang yang lebih dewasa, matang pikirannya tuh ya. Pokoknya harus lebih baik lah dari mantan suaminya, karena yang dia pikir satu karir, kedua satu anak dia, kedua karir, ketiga kebahagiaan mereka bertiga, itu keempat keturunan dia dengan kebahagiaan mereka yang baru gitu. Kira-kira kapan ya? Oh ya, saya lupa. Kapan, di tahun berapa, di bulan apa kita akan mendengarkan tentang kabar-kabar burung ini? Sorry. Hitung dulu ya. Oh, jadi untuk kapannya itu sekitar 4 bulan lagi
kita akan mendengar kabar, atau 4 minggu lagi ya, 4 minggu atau 4 bulan ya, 10 bulan itu, di bawah dari 10 bulan ya, jadi bisa 4 minggu lagi atau 4 bulan lagi ya, akan dengar berita tentang mereka berdua, apakah hubungannya, kejelasan hubungan mereka gimana gitu ya. Oke, sampai situ aja ya. Semoga ini cukup menghibur. Terima kasih yang sudah request ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.